Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang rekonsiliasi dalam konteks tragedi peristiwa 65 di Indonesia. Oke. Jadi mungkin sebelum saya mulai, biasanya ada pertanyaan, kenapa sih kok meneliti sebuah peristiwa yang sudah lama, udah 65, sekarang udah semakin maju teknologi, udah 4.0, kenapa kok kita malah menengok ke sejarah? Nah, alasannya adalah meskipun ini adalah peristiwa yang sudah lama terjadi, namun ini adalah peristiwa sejarah. Dan peristiwa sejarah ini cukup mempengaruhi pikiran dan perasaan orang-orang Indonesia. Buktinya adalah hasil pencarian di Google Trends dengan kata kunci G30S. Dan ini adalah interest, jadi minat pada 30 September Movement, 30 September Movement, G30S itu. Nah, ini jadi rentannya dari 0 sampai 100. 100 adalah minatnya sangat tinggi, 0 tidak ada minat sama sekali. Jadi pada tahun 2004 ini bisa lihat minat terhadap G30S ini 0 atau sedikit sekali. Namun di sini 2005, pertengahan 2005 sudah mulai ada spikes atau apa ini? Ya, ini istilahnya. Nah, kita lihat setelah 2015 ini cukup tajam spike-nya ini. Dan pada tahun 2017 kita bisa lihat di sini minat terhadap G30S itu mencapai puncaknya dengan 100 poin. Ini menunjukkan bahwa meskipun ini adalah sebuah peristiwa sejarah, namun ini tetap relevan bahkan bagi masyarakat Indonesia di generasi yang sekarang. Jadi ini 2018, 2 tahun yang lalu, minat terhadap G30S mencapai poin yang tertinggi atau minat yang tertinggi. Ini tentunya sangat menarik diteliti sebagai sebagai psychologist yang meneliti tentang pikiran dan perasaan manusia di Indonesia. Nah, yang perlu kita ketahui tentang peristiwa G30S itu adalah bahwa peristiwa ini tidak hanya merupakan peristiwa yang sangat signifikan dalam konteks nasional, namun perlu diketahui juga bahwa peristiwa ini juga memiliki implikasi global. Terjadinya peristiwa G30S ini tidak terlepas dari konteks politik global saat itu, di mana ada perang dingin. Ada dua kekuatan superpower, yaitu Amerika Serikat dan Soviet. Soviet berusaha untuk mempengaruhi negara-negara lain agar bisa menggunakan ideologi komunisme sebagai dasar pemerintahan. Sementara negara Amerika Serikat dan sekutunya berusaha untuk membendung pengaruh komunisme. Saat itu ada istilah domino theory. Dan negara-negara di Asia menjadi salah satu contoh bagaimana Amerika Serikat atau kekuatan sekutu ingin membendung pengaruh komunisme masuk ke Asia Tenggara. Jadi ini gambarnya sangat bagus. Korea Utara khususnya mereka jatuh pada pengaruh komunisme, Vietnam juga. Kemudian takutnya dengan dua negara ini jatuh pada pengaruh komunisme, ini akan mempengaruhi memasukinya komunisme pada pemerintahan negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, itu di konteks global. Di konteks nasional, peristiwa G30S itu
menjadi sebuah momen yang memungkinkan seorang Soeharto untuk naik dan Soekarno sebagai presiden pertama harus turun dan menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Jadi ini adalah dua konteks di mana peristiwa G30S itu memiliki relevansi, konteks nasional dan konteks global. Selain itu, peristiwa G30S ini itu sangat menarik di dalam konteks akademik. Jadi ini adalah publikasi pertama yang menjelaskan tentang G30S, tapi versi ini adalah versi yang menentang versi pemerintah. Dan ini dipublikasi pada tahun 1971. Jadi ini publikasinya ini sendiri itu sangat menarik. Jadi mereka meneliti tentang apa yang terjadi peristiwa tersebut. Kemudian temuan mereka itu sebenarnya itu bocor oleh sebuah media, salah satu koran membocorkan hasil penelitian mereka, sehingga itu sampai ke pemerintah dan sampai ke publik. Nah, karena itu bocor, kemudian itu sampai ke pemerintah Indonesia. Nah, karena bocor itu memiliki dampak pada kedua, terutama yang penulis utamanya si Benedict Anderson. Dia sempat dilarang untuk pergi ke Indonesia untuk berapa tahun, akhirnya sampai reformasi. Jadi ini sekali lagi, jadi bagaimana akademisi mereka kadang-kadang bisa mengalami kesulitan ketika mereka meneliti topik yang sangat sensitif, apalagi saat itu ketika perang dingin dan status Indonesia seperti apa, itu memang adanya tantangan terhadap versi pemerintah itu sangat sensitif. Nah, ini tahun 71 ada publikasi pertama. Kemudian tahun berikutnya ada tulisan dari Harold Crouch dari Australia. Dia menulis tentang Army and Politics in Indonesia, yaitu menceritakan bagaimana tentara dan PKI mereka bekerja sama untuk menjatuhkan rejim. Kemudian ini tahun 2006 ini dari John Rusa. Jadi yang Harold Crouch ini juga tahun 70-an atau tahun 80-an saya lupa. Tapi kalau yang John Rusa ini tahun 2006. Jadi dia kembali berusaha untuk menawarkan interpretasi baru tentang apa yang terjadi di peristiwa G30S itu. Dan dia menggunakan salah satu bukti yang belum diteliti, yaitu analisis yang ditulis tangan oleh Suparjo. Dan dia memasukkan bukti baru itu ke dalam analisisnya. Dan dia juga membuat analisis yang baru tentang penculikan. Jadi terjadinya penculikan itu dia membuat analisis sendiri bagaimana penculikan itu sebenarnya tujuannya bukan untuk pembunuhan, tapi dia menyamakan atau mengkaitkannya. Jadi dia menganalogikan penculikan yang terjadi pada pas G30S itu dengan peristiwa Rengas Dengklok. Jadi itu salah satu interpretasi baru yang ditawarkan oleh John Rusa. Kalau dari 3 buku ini, menurut saya yang paling menarik itu dari John Rusa, karena dia menulisnya seperti seorang detektif. Jadi saya sarankan kalau tertarik dengan G30S, baca karyanya John Rusa. Nah, ini tahun 2017 ada buku baru. Jadi ini menunjukkan bagaimana
diskusi tentang G30S itu sangat ramai gitu, mungkin nggak terlalu ramai gitu. Tapi sampai sekarang pun itu masih dibahas. Ini tahun 2017, Jess Melvin, dia di University of Melbourne, dan dia memperoleh bukti dari Aceh bahwa memang pengganyangan PKI itu adalah sebuah langkah yang terkoordinir. Jadi bukan langkah spontan yang dilakukan Soeharto saat itu, yang kemudian bisa mengeliminir gerakan komunisme. Tapi buku The Army and the Indonesian Genocide itu mengungkap bahwa dari dokumen-dokumen militer di Aceh, bagaimana pengganyangan komunisme sudah direncanakan bahkan saat ada konfrontasi Malaysia. Jadi ada rencana bagaimana kekuatan militer dan sipil bisa dikonsolidasi untuk menyerang atau untuk menghambat pengaruh komunisme di Indonesia, karena saat itu memang PKI adalah kekuatan yang sangat besar dan anggota-anggotanya militan. Jadi dari militer mereka menyiapkan strategi untuk mereka menghadang pengaruh komunisme. Nah, kemudian buku yang terakhir ini adalah tahun 2018. Jadi ini The Indonesian Genocide. Jadi ini sekarang mereka sudah mengkategorikan pengganyangan komunisme saat itu sebagai genocide. Dan ini juga menjadi pembahasan yang menarik karena antara akademisi pun mereka berdebat apakah kasus di Indonesia termasuk genocide atau tidak. Jadi itu sendiri ada diskusi yang panjang. Jadi ini menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa di Indonesia ini sangat menarik untuk dipelajari. Nah, saya juga tertarik dengan peristiwa ini, dan karena itu saya ambil tema ini untuk disertasi saya, untuk tesis saya. Namun saya lebih tertarik dengan psikologis atau apa sih perasaan dan pikiran orang-orang tentang peristiwa ini, dan bagaimana kita bisa mencapai rekonsiliasi, atau faktor-faktor apa saja sih yang berperan dalam mendukung rekonsiliasi di Indonesia. Karena itu juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Pada tahun 2016 ada simposium, dan rekonsiliasi adalah salah satu hal yang menjadi tujuan untuk mengatasi persoalan sejarah gelap ini. Nah, jadi salah satu hal yang saya teliti dalam tesis saya adalah narasi dan narasi pokok. Jadi narasi itu apa sih? Narasi itu penjelasan tentang sebuah peristiwa. Narasi pokok atau master narrative itu berkaitan dengan bagaimana sebuah pihak atau golongan memiliki kepentingan untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Jadi dalam kasus kita ini, peristiwa G30S, itu bagaimana pemerintah atau pihak yang berkuasa mereka memiliki kepentingan untuk menceritakan peristiwa ini sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin ada motif untuk terlihat baik atau apa. Tapi ini nggak cuma di Indonesia aja. Misalnya bagaimana narasi terhadap Perang Dunia II itu disampaikan oleh film-film di Hollywood gitu ya. Bagaimana narasi tentang mungkin kejadian di Cina itu ada Nanking, pembunuhan Nanking yang dilakukan oleh Jepang kalau nggak salah. Itu bagaimana dari Jepang mereka menceritakan kejadian itu, bagaimana narasi penjajahan yang dilakukan oleh Barat kepada negara-negara berkembang, jadi atau negara-negara yang lain. Jadi itu semua pihak mereka punya kepentingan menceritakan sebuah kejadian itu tidak menyakitkan atau membuat mereka seolah-olah terlihat baik, dan itu terjadi di mana-mana, ada tren untuk seperti itu. Nah, kita bahas sekarang tentang narasi pokok G30S. Jadi
master narrative atau narasi pokok dari G30S itu ada usaha kudeta yang dilakukan oleh kelompok bernama Gerakan 30 September. Dan karena peristiwa ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, maka partai ini harus dihancurkan. Dan ini didukung oleh program pemerintah untuk mensosialisasikan narasi ini melalui film dan juga museum-museum. Kemudian kita tadi bahas tentang narasi pokok. Jadi itu narasi yang dibuat untuk menceritakan sebuah peristiwa. Kemudian ada narasi tandingan atau counter narrative. Jadi itu naratif atau narasi yang bertolak belakang atau menentang narasi pokok. Jadi ini menentang narasi pokok, dan contohnya adalah tulisan militer McVeigh dan Anderson. Mereka menyatakan bahwa militer adalah dalang kudeta, bukan PKI. Kemudian ada penelitian dari Wertheim yang menyatakan bahwa PKI dijebak oleh Soeharto dalam peristiwa G30S, dan juga Crouch yang menyatakan bahwa PKI dan pihak dalam militer bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan kudeta. Jadi ini menentang narasi pokok yang menyatakan bahwa PKI adalah satu-satunya otak dalam kudeta tersebut. Nah, jadi yang saya hipotesiskan dalam tesis saya adalah narasi tandingan berisi informasi bahwa PKI bukan dalang akan meningkatkan dukungan rekonsiliasi. Narasi tandingan dengan redaksi Indonesia Korban akan menghasilkan identitas bersama lebih tinggi dibandingkan narasi dengan redaksi Komunis Korban. Jadi nanti ada 3 kelompok. Satu kelompoknya Indonesia Korban, terus kelompoknya Komunis Korban. Dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, pengaruh narasi tandingan kepada dukungan rekonsiliasi dipengaruhi oleh meningkatnya identitas bersama dengan mantan komunis. Jadi identitas bersama itu kayak semacam common identity. Jadi kita merasa seolah-olah mantan komunis dan orang Indonesia pada umumnya memiliki satu identitas sebagai identitas bersama, identitas kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama manusia, gitulah. Itu contoh identitas bersama. Jadi semakin tinggi identitas bersama, semakin tinggi kita merasa bahwa mantan komunis adalah sama manusia, sama orang Indonesia, kita memiliki nilai-nilai yang sama, maka ini juga akan meningkatkan atau ini berhubungan dengan rekonsiliasi. Variabelnya yang independen adalah narasi tandingan. Kemudian variabel dependennya adalah rekonsiliasi, mediatornya adalah identitas bersama atau inclusive identity. Nah, ini experimental conditionnya, jadi ini teksnya atau narasi tandingan yang saya berikan. Dan ini ada teks, ada teks. Kemudian ada 2 kondisi untuk yang experimental condition. Jadi ada dua kelompok yang menerima bacaan ini. Satu kelompok adalah Indonesia Korban, dan di sini nanti redaksinya adalah semua orang Indonesia adalah korban. Di sini berkaitan dengan korban, bahwa orang Indonesia adalah korban sebenarnya, bahwa orang PKI dan ini belum diterjemahkan bahasa Inggris, tapi intinya itu semua orang Indonesia dan PKI adalah korban. Misalnya di sini juga intinya itu. Nah, terus untuk komunis korban ini diganti, jadi misalnya korbannya siapa, berkaitan dengan siapa korban, ini semakin jelas bahwa korbannya adalah PKI. Jadi kalau ini kan PKI dan orang Indonesia, tapi kalau yang komunis korban itu cuma PKI aja yang jadi korbannya. Jadi menurut kami itu akan berbeda. Variabel dependennya adalah salah satunya adalah identitas bersama. Saya merasa memiliki kesamaan dengan mantan tahanan politik tragedi 65, yakni kami sama-sama korban. Kemudian ada rekonsiliasi, kita operasionalisasi sebagai tindakan rehabilitasi, yaitu kompensasi kepada korban
rehabilitasi nama baik korban, dan permintaan maaf dari pemerintah kepada keluarga anggota korban. Ini prosedurnya, jadi peserta secara acak masuk ke dalam salah satu kelompok komunis korban, Indonesia korban, dan kontrol tidak mendapatkan bacaan, dan kemudian mereka mengisi kuesioner, mengisi item-item tentang rekonsiliasi. Di sini saya laporkan yang satu penelitian aja, cuma untuk gambaran. Kalau teman-teman tertarik ya silakan hubungi saya untuk hasil penelitian yang lain berkaitan dengan G30S. Jadi ini metodologi pesertanya ada 327, sebagian besar mahasiswa, dan ini proporsi laki-laki dan perempuan, lebih banyak perempuan. Dan yang kami temukan adalah dampak narasi tandingan terhadap identitas bersama. Jadi dibandingkan dengan kontrol group, memang ada perbedaan antara mereka yang komunis korban dan Indonesia korban dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi membaca teks narasi tandingan itu meningkatkan identitas bersama dengan mantan tahanan komunis. Terus kita melihat apakah ini apakah narasi tandingan itu meningkatkan rekonsiliasi melalui identitas bersama. Terus kita uji mediasi, kita temukan bahwa dengan memberikan bacaan tersebut itu meningkatkan identitas bersama, dan identitas bersama itu kemudian meningkatkan repair. Jadi memang hubungannya adalah secara tidak langsung. Dan ketika hubungan langsung dengan repair atau rehabilitasi itu tidak signifikan. Kita juga meneliti tentang perbedaan antara koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat, dan yang kita temukan bahwa untuk reparasi ini lebih tinggi pada kelompok koalisi Indonesia Hebat dibandingkan dengan koalisi Merah Putih, dan ini hasilnya signifikan. Jadi tampak bahwa ini tidak terlepas, bahwa dukungan rekonsiliasi tidak terlepas dari identitas politik. Jadi yang koalisi Merah Putih itu kan Prabowo, dan koalisi Indonesia Hebat itu Jokowi. Jadi kita lihat bahwa bahkan untuk sampel yang umumnya mahasiswa yang ini penelitian pertama tahun 2015, dan kemudian hasil yang ini direplikasi 2015, 2016, 2017 itu hasilnya sama. Jadi koalisi Indonesia Hebat dukungan reparasinya lebih tinggi dibandingkan dengan koalisi Merah Putih. Jadi ini bagi saya menarik bagaimana identitas politik itu juga mempengaruhi dukungan terhadap reparasi atau dukungan rekonsiliasi terhadap mantan tahanan politik yang komunis. Jadi itu saja dari saya tentang penelitian saya. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis di Google Form. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.